Siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nestri Anastasia Haloho, NIM 859877902. Di sini saya akan melakukan praktek gerak pada tumbuhan, yaitu tumbuhan putri malu, untuk mengamati gerak seismonasti dan niktinasti pada tumbuhan putri malu. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah tanaman putri malu di dalam pot, dan ada kotak hitam, dan juga ada sebuah penggaris. Percobaan pertama yang dilakukan adalah dengan menyentuh daun putri malu secara halus. Kita akan lihat berapa lama waktu yang diperlukan agar putri malu terbuka kembali. Putri malu yang disentuh dengan sentuhan halus membutuhkan waktu 3 menit 21 detik untuk terbuka kembali seperti awal. Percobaan kedua kita lakukan dengan menyentuh putri malu dengan sentuhan sedang. Daun putri malu yang disentuh dengan sentuhan sedang memerlukan waktu 5 menit 1 detik untuk terbuka kembali seperti sedia kala. Percobaan selanjutnya kita lakukan dengan menyentuh daun putri malu secara kasar. Kita akan lihat berapa lama waktu yang diperlukan agar putri malu terbuka kembali. Daun putri malu yang disentuh dengan sentuhan kasar membutuhkan waktu 10 menit 16 detik untuk terbuka kembali. Percobaan kedua yang kita lakukan adalah mengamati gerak niktinasti pada tanaman putri malu. Pertama, kita sediakan 2 buah pot putri malu, dan kita akan beri tanda A pada pot yang pertama dan tanda B pada pot yang kedua, dan juga ada kotak hitam. Pertama, kita letakkan pot A yang berisi putri malu pada ruangan yang terbuka, dan kita biarkan selama 30 menit. Dan pot B yang berisikan putri malu kita letakkan pada kotak yang berwarna hitam. Dan kita biarkan selama 30 menit. Pot A yang didiamkan selama 30 menit, daunnya masih terbuka. Dan pot B yang didiamkan di dalam kotak warna hitam selama 30 menit, daunnya tertutup. Kemudian pot A dan pot B kita letakkan di ruangan terbuka selama 30 menit. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Nestri Anastasia Haloho, NIM 859877902. Saya akan melakukan penelitian terhadap pertumbuhan kacang merah untuk membuktikan apakah ada gerak geotropisme negatif pada pertumbuhan kacang merah. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah pot A atau gelas plastik berisikan tanah subur, pot B atau gelas plastik berisikan tanah subur, ada air, ada kertas, ada double tip, ada gunting, dan juga kacang merah. Adapun pot A yang berisikan tanah subur berbentuk vertikal dan pot B berbentuk horizontal. Pertama sekali kita masukkan 3 biji kacang merah pada pot A yang berbentuk vertikal, dan 3 biji kacang merah pada pot B yang berbentuk horizontal.
Kedua tanaman biji kacang merah tersebut kita letakkan pada ruangan terbuka. Dan jangan lupa menyiram dengan sedikit air pada tanaman kacang merah setiap hari. Ini adalah pertumbuhan kacang merah di hari yang ke-10 pada pagi hari. Saya sirami daunnya dengan air agar kacang merah cepat mengalami pertumbuhan. Ini adalah kondisi tanaman pada hari ke-10 di malam hari. Pada pot A, pertumbuhan batangnya secara normal, tegak lurus ke atas. Lalu pada pot B, dia membengkok dari horizontal ke vertikal. Lalu setelah saya ukur, pot A batangnya mencapai 17 cm dan pot B mencapai 20 cm. Kesimpulannya adalah pada pot A yang diletakkan vertikal akan mengalami pertumbuhan secara normal, tumbuh ke atas dengan tegak. Sedangkan pada pot B yang diletakkan secara horizontal, pertumbuhannya membelok dari horizontal ke vertikal. Hal ini dapat terjadi karena adanya gaya geotropisme negatif, yaitu tumbuh batang tanaman menjadi pusat gravitasi bumi atau menjauhi tanah. Sekianlah hasil penelitian saya gerak geotropisme pada tumbuhan kacang merah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.